Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, kasus ini merupakan kasus yang sangat menyentuh hati. Bagaimana tidak, seorang marinir yang baru menikah beberapa bulan harus mengalami nasib yang sangat memilukan bersama dengan istrinya. Mereka disiksa, dilecehkan secara seksual, dan dibunuh oleh sesama marinir. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Jan Paweł Pietrzak, pria kelahiran Kłodzko atau Bilewa, Polandia dan berusia 24 tahun. Pada tahun 1994, ketika Pietrzak berusia 10 tahun, ia dan keluarganya bermigrasi ke Amerika Serikat dan menetap di lingkungan Bensonhurst di Brooklyn, New York. Pada tahun 2003, Jan Paweł bergabung dengan marinir AS. Ia kemudian ditugaskan di Irak menjadi mekanik helikopter dari Juli 2005 hingga Februari 2006. Berpangkat sersan, Jan Paweł merupakan seorang marinir muda yang tegas dan sangat dihormati. Setelah kembali dari Irak, ia ditempatkan di Camp Pendleton, Pangkalan Udara Korps Marinir sebagai mekanik mainframe helikopter dengan skuadron helikopter menengah laut. Camp Pendleton adalah pangkalan pantai barat terbesar Korps Marinir Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 1942 untuk melatih marinir untuk penempatan Perang Dunia II. Pangkalan itu dinamai Mayor Jenderal Joseph Henry Pendleton. Ia menganjurkan untuk basis operasi permanen di pantai barat Amerika Serikat khusus untuk pelatihan marinir. Kerja kerasnya terbayar dan Camp Pendleton secara resmi didirikan pada tahun 1944. Sebelum ditugaskan ke Irak pada tahun 2005, Jan Paweł bertemu dengan seorang wanita bernama Quayana Jenkins melalui salah satu seorang temannya. Diketahui, Quayana dibesarkan di daerah San Bernardino dan merupakan lulusan tahun 2005 dari Universitas Negeri San Diego, di mana ia mendapatkan gelar master dalam kesehatan masyarakat. Ia juga bekerja sebagai konselor di Riverside County Infant Care Program dengan cita-cita belajar menjadi ahli anestesi. Awalnya, Quayana enggan berkencan dengan seorang marinir. Namun, Jan Paweł berhasil memenangkan hatinya. Hingga akhirnya, pada 8 Agustus 2008, mereka secara resmi menikah. Setelah menikah, mereka membeli rumah di Winchester, sebuah daerah dekat Temecula, California, dan dekat Camp Pendleton tempat Jan Paweł bekerja. Awalnya, kehidupan mereka berjalan baik-baik saja, tidak ada satu masalah apapun. Namun pada 15 Oktober 2008, mereka mengalami musibah yang merenggut nyawa keduanya. Saat itu, tanpa diduga sebelumnya, 4 orang marinir yang merupakan bawahan Jan Paweł tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya dengan menodongkan senjata. Padahal rumahnya dilengkapi dengan sistem keamanan dan juga terdapat alarm, sehingga membuat Jan Paweł dan istrinya sangat terkejut dengan kedatangan mereka. Bagaimana mereka bisa masuk ke dalam rumah? Selanjutnya terjadi pertempuran singkat yang membuat Jan Paweł tersudut karena dikeroyok 4 orang. Hingga akhirnya Jan Paweł dan istrinya diikat dengan lakban dan disumpal. Kemudian Quayana dilecehkan secara seksual dan suaminya Jan Paweł Pietrzak dipaksa untuk menonton adegan itu. Melihat istrinya dilecehkan di depan matanya, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya diikat. Setelah pelecehan itu, Jan Paweł dan istrinya ditembak tepat di kepala mereka dengan gaya eksekusi dan mengakibatkan keduanya kehilangan nyawanya. Kebahagiaan mereka yang baru berjalan 2 bulan itu telah direnggut oleh 4 orang bawahan Jan Paweł sendiri. Sungguh sangat menyedihkan sekali, bukan? Diketahui, keempat marinir itu bernama Emrys John, berusia 18 tahun dari Maryland, Kesaun Sykes berusia 21 tahun dari California, Kevin Darnell Cox berusia 20 tahun dari Tennessee, dan Tyrone Miller berusia 20 tahun dari California Utara. Setelah tragedi itu, mereka membuat kebakaran kecil untuk menghilangkan jejak mereka, serta mengambil barang-barang berharga milik Jan Paweł seperti uang tunai, kartu kredit, dan beberapa barang lainnya. Keesokan harinya, selepas kejadian pembunuhan tersebut, Jan Paweł dan istrinya tidak berangkat kerja, sehingga menimbulkan kecurigaan mengapa keduanya tidak berangkat kerja dan tidak ada kabar sama sekali. Mengetahui hal itu,
Atasan John Powell lalu mendatangi rumah John Powell dan menemukan dirinya serta istrinya dalam keadaan tidak bernyawa. Pemeriksaan awal pihak polisi di lokasi kejadian menemui kesan contengan pada dinding serta cermin yang diconteng dengan kata-kata yang berunsur kebencian. Pada 3 November 2008, setelah melalui berbagai penyelidikan, keempat marinir itu akhirnya ditangkap dan ditahan atas tragedi itu. Departemen Kepolisian mencatat bahwa penyelidik telah menemukan banyak barang bukti sejak 15 Oktober 2008 yang menghubungkan keempatnya dengan pembunuhan. Meskipun mereka membakar rumah untuk menghilangkan bukti, pada tanggal 6 November 2008, dilaporkan bahwa 4 marinir yang ditangkap adalah orang Afrika Amerika dan mengangkat kemungkinan ras sebagai motif dari kasus ini. Pada awal November, keempat marinir didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan dengan keadaan khusus, pembunuhan disertai kejahatan, pembunuhan disertai perampokan, dan melakukan lebih dari 1 pelanggaran. Mereka juga menghadapi 1 tuduhan masing-masing penetrasi seksual dengan benda asing, dan kantor kejaksaan akan memutuskan mereka akan mendapatkan hukuman mati. Pada pertengahan November, unit pembunuhan pusat Sheriff Riverside County menanggapi masalah motivasi ras dengan menyatakan tidak ada yang menunjukkan apa yang terjadi adalah kejahatan rasial. Detektif mengatakan perhiasan, kamera, dan hadiah pernikahan telah dicuri dan beberapa barang ditemukan di barak tersangka. Hingga akhirnya pada tanggal 2 Februari 2009, Jaksa Rod Pacheco memutuskan akan memberikan hukuman mati terhadap para tersangka. Di sisi lain, Ibu John Powell, Henrika Petersek Varga, telah berulang kali menyatakan bahwa dia yakin pembunuhan itu bermotif rasial karena putra dan menantunya bukanlah orang kaya. Pada 11 November 2008, Ibu Petersek menulis surat resmi kepada Presiden terpilih Barack Obama, di mana ia membahas apa yang telah dialami putra dan menantunya dan kemungkinan motif utama pembunuhan tersebut. Dalam surat itu, Henrika menyatakan jika itu perampokan, mengapa mereka tidak datang ketika tidak ada orang di rumah, bukannya di tengah malam bersenjata lengkap. Ada apa dengan putra dan putri saya? Hukum yang mengilhami kebencian dan kebencian seperti itu. 7 bulan kemudian, pada 27 Juli 2009, Presiden Obama menanggapi dengan generik formulir surat sejenis yang dikeluarkan untuk semua prajurit yang gugur dan mengeluarkan permintaan maafnya. Pada tanggal 3 April, pada sidang pendahuluan untuk keempat tersangka, jaksa menuduh bahwa motif kejahatan tersebut adalah finansial bukan rasial. Namun, bukti yang disajikan pada persidangan merinci bahwa 2 pernyataan rasis disemprotkan di rumah pasangan itu. Bukti lain juga disajikan yang menunjukkan bahwa Jenkins Petersek dilecehkan secara seksual dan John Powell dipukuli dengan kejam. Penyelidik Riverside County, Benjamin Ramirez, bersaksi bahwa barang-barang milik John Powell dan istrinya itu ditemukan dari kediaman Miller di Camp Pendleton, termasuk kartu kredit, gelang dengan nama John Powell dan istrinya yang ditulis dalam bahasa Polandia, dan seragam biru milik John Powell. Penyidik selanjutnya bersaksi bahwa jejak kaki yang tertinggal di TKP terkait dengan sepatu milik para tersangka. Pada bulan Juni, salah seorang kenalan Miller, Justin P. Weisinger, bersaksi bahwa beberapa hari setelah kejahatan itu, Miller telah menceritakan kepadanya rincian penyerangan dan pembunuhan John Powell dan istrinya. Pada 12 Agustus 2009, Hakim Pengadilan Tinggi Riverside County, Judith Clark, memerintahkan keempat terdakwa diadili atas kematian keluarga John Powell Petersek. 3 dari terdakwa, Kevin Darnell Cox, Emrys Justin John, dan Tyron Miller, diadili atas tuduhan pembunuhan dan tuduhan terkait pada hari Senin, 8 April 2013, pukul 9 pagi, di Riverside Hall of Justice. 2 juri terpisah, 1 untuk Cox dan 1 lagi untuk John dan Miller. Mereka ditugaskan untuk menyidangkan kasus tersebut. Terdakwa keempat, Kesaun Kedron Sykes, diadili secara terpisah karena tidak cukup ruang di balik kehakiman untuk 3 juri. Pada akhirnya, setelah melalui berbagai persidangan, keempat tersangka resmi mendapatkan hukumannya. Cox dan John dihukum atas 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Miller dihukum karena penetrasi seksual dengan benda asing dan 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama.
mereka dijatuhi hukuman 2 kali seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sedangkan Miller dan Sykes juga dijatuhi hukuman mati karena turut andil dalam peristiwa itu. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.